Yo. Yang mana nih? Ini Pak. Oh itu ya. Okay. Tapi Talas tetap akan Talas. Jalan Talas kan dirubah juga cabe 2 jadinya. Iya. Pertama kali itu ya 2009. Nah, orang tua yang jabatan politik yang katakanlah udah di ranah nasional, tapi kenapa abang nggak ngikut gitu, malah milih bola dari jabatan politik? Kayak kita tahu bang, ketua umum PSSI dari dulu kan rata-rata itu adalah jabatan politik bang. Dulunya dia suatu di partai masuk ketua. Ini syaratnya boleh, termasuk saya misalnya mau daftar boleh 3 sampai 5 lah taruh lah ya. 3 sampai 5. Terus yang 10 sampai 15 di lisensi C. Lisensi yang jalankan lisensi khusus lisensi B dan A itu dari pusat. Kalau A AFC. Kalau enggak, jadi sekarang Indonesia sudah diakui. Jadi sudah disamakan. Jadi kita bisa mungkin yang sebelumnya bukan orang bola juga. Jadi, nah itu yang harus support nutrisi itu dari SSB atau dari orang tua. Jumpa lagi di Talas Podcast bersama gua Algi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan orang besar. Nah, lu tahu dong, teman-teman tahu dong kalau gue pakai baju ini kita mau bahas apa ya kan? Nah, kita bahas golep. Nggak, kita bahas bola. Nah, kebetulan beliau adalah coach. Siapakah dia? Orangnya besar dan juga orang punya tekad. Nah, siapakah dia? Ini dia, Coach Zul. Yang mana nih? Ini Pak. Oh itu ya. Okay. Sehat bang? Alhamdulillah. Lama tak jumpa kita. Bener-bener lama. Kita nanti akan bahas bagaimana perjalanan beliau dari memulai SSB ya bang ya? Iya, kita bentuk SSB termasuk ini nih yang gue pakai ini kan? Iya. Beliau yang buat SSB-nya dan sampai sekarang adalah sudah mencapai lisensi AFC Pro ya bang ya? Baru A sih. Oh baru A. Cuman ikut kursusnya udah Pro. Oh mudah-mudahan ya sedikit lagi. Lisensinya baru A. Oke, kita bahas nih teman-teman. Bang, kan abang dulu kuliah di Unhas, di UI itu kan ngambilnya hubungan internasional. Betul. Ya. Nah, kok tiba-tiba nyemplung ke bola deh, Bang? Sebenarnya ada kaitannya sih, karena saya dapat lisensi pun dulu syaratnya sarjana. Oh, sarjana. Jadi di AFC dulu tuh ada program AFC Project Future. Jadi yang disekolahkan itu pelatih, wasit dan juga ada festivalnya, timnasnya U13 seluruh negara ASEAN plus Australia. Nah, yang kenapa tadi saya bilang ada hubungannya? Karena dulu PSSI mencari kandidat nih. Kandidat siapa yang sudah sarjana di bawah 30 tahun, aktif di sepak bola dan juga aktif bahasa Inggris. Oh. Nah, jadi saya kebetulan masuk tuh kriteria semuanya. Iya, semuanya masuk tuh ya, tiga-tiganya. Saya ajukan, akhirnya di ACC almarhum Pak Keli dulu di PSSI, saya masih ingat namanya. Nah, terus berangkatlah saya ke Malaysia. Oh, itunya di Malaysia, Bang? Di Malaysia, ya. Jadi program AFC itu di Malaysia karena kantor AFC kan di Malaysia. Nah, pulang dari AFC, nah itu saya bikin Astam langsung. Oh, tahun 20 Bang ya? 2010. 2010. U21. Iya, harus U31. Jadi ketahuan. Aduh, ketahuan. 2010 aja udah masuk ke 21. Nggak, tapi itu masih apa ya? Oh iya benar Bang, masih segitu, usia segitu di bawah U21. Benar. Ya, jadi bisa dibilang saya dapat ilmu dan Astam itu laboratorium saya dulu. Oh iya. Tesisnya di situ lah kira-kira gitu ya. Tesisnya di situ. Astam panjangannya Bang? Dulu di awal Astam itu Akademi Sepak Bola Talas Muda. Terus iringan dengan perjalanan akhirnya kita putuskan kita rubah menjadi skupnya yang lebih besar lagi. Jadi kita melingkupi kota Tangsel. Jadi Akademi Sepak Bola Tangsel Muda. Tapi Talas tetap akan Talas. Jalan Talas kan dirubah juga cabe 2 jadinya. Iya. Nah dari situ SSB ini akhirnya berkembang ya Bang ya. Sampai sekarang udah kayaknya udah ngikut ke level nasional ya Bang? Kita sudah terdaftar sebagai anggota Asprof Banten. Jadi kita sudah bisa ikut Liga 3. Oh, Liga 3-nya? Iya, Liga 3. Jadi Liga 3 tuh harus kualifikasi di provinsi dulu. Kalau misalnya kita bisa sampai final, itu baru bisa lolos ke nasional. Oh, baru nasionalnya? Nah, baru nasional lagi, nanti diadu lagi. Tiga teratas itu promosi ke Liga 2. Oh, Liga 2.
Terus berjenjang terus sampai nanti di Liga 1-nya. Betul. Nah, tapi Abang selain di sini ngelatih di mana, Bang? Kebetulan Astam saya dirikan, terus kemarin juga dari tahun 2018 sampai 2021 saya dipercaya di Persikabo 1973 sebagai direktur akademi. Alhamdulillah selama di sana kita juara Liga 1 U16 EPA se-Indonesia. Juara Liga 1 di bawah ini saya. Kemudian kita ikut Liga 1 Putri 2019. Ya, juara juga tuh sampai final. Kita kalah sama Persib di final. Berarti runner up. Kebetulan saya head coach-nya langsung. Tapi sampai sekarang belum diputar lagi Liga 1 Putri. Kenapa ya, Bang? Ya banyak faktor. Jadi mungkin klub juga belum siap, sponsor juga kurang. Ya macam lah, banyak faktor. Tapi ini kayaknya baru kedengaran gitu, Bang, yang liga-liga putri ini kayaknya baru-baru belakangan ini aja apa memang udah lama sebetulnya itu, Bang, Liga Putri? Sebenarnya timnas itu udah dari dulu. Timnas putri itu dari dulu, yang kurang ya mungkin karena salah satu kan kita budaya timur ya mungkin. Jadi beranggapan bahwa ya perempuan selayaknya masih banyak beranggapan ya jangan main bola gitu kan. Kadang orang tua ada anaknya yang punya bakat, orang tuanya nggak setuju. Masih banyak hal seperti itu di kita gitu. Padahal kalau dikelola secara profesional ya sebenarnya sepak bola putri juga bisa jauh beda lah ya. Sejajar sama sepak bola yang putra. Kok bisa masuk sampai ke sana-sana? Itu gimana, Bang, perjalanannya? Apa tuh? Sampai ke Persikabo, terus kemana-mana gitu jadi pelatih. Iya, kalau Persikabo kebetulan kan memang satu lagi kebutuhan ya waktu itu. Persikabo sedang mencari direktur akademi karena setiap klub itu harus ada direktur akademinya yang mengatur usia muda. Jadi kan di PSSI itu setiap klub harus punya U20, U18, U16. Bahkan termasuk yang terakhir itu Liga 1 Putri. Jadi ya harus ada direktur akademinya ya. Kebetulan saya presentasi ke pimpinan Persikabo, alhamdulillah disetujui ya direkrut. Jadi dari 2018 itu Astam saya lepaskan ke teman saya yang saya percaya, terus saya langsung bisa fokus di Persikabo. Gitu. Sekarang dilepas fokus lagi ke Astam. Iya, sekarang dari Persikabo selesai 2021, saya kembali lagi ke Astam lagi 2023 kemarin. Baru lagi dong ya? Iya, betul. Baru saya take over lagi. Iya. Susah nggak sih, Bang, bangun SSB dari nol itu? Kalau dibilang susah. Kalau dibilang gampang nggak juga gitu kan. Ya jadi intinya sih kita ikhlas. Satu ikhlas, yang kedua ya niat juga. Ya kalau niat kita baik pasti ada jalan sih. Saya yakin itu sih. Kan nggak mungkin Abang berpikir ini gue mencari ladang gue di sini gitu cari. Kan nggak bisa tuh, Bang, ya. Betul, karena ini pembinaan. Beda dengan profesional ya. Kalau profesional ya kita kerja di sini ya kita harus dibayar di sini. Iya, betul. Kalau pembinaan kan kita sama aja kayak guru lah. Ya guru kita ngajarin anak sampai bisa, baru nanti orang kan ngelihat, ternyata di sana cara ngajar begini ya, muridnya ternyata berhasil bisa sampai sini ya. Jadi alhamdulillah dari Astam sendiri juga alhamdulillah sudah banyak yang masuk ke timnas. Salah satunya juga kemarin yang di tim di AFC U23 itu yang harus gagal ke Olimpiade itu adalah ada satu pemain yang jebolan Astam itu. Siapa tuh, Bang? Doni Tripamungkas. Ya. Sayangnya kemarin dia kesempatan mainnya sedikit karena dia cadangannya Pratama Arhan. Posisinya sama bek kiri. Wah, berarti udah keren juga nih Astamnya. Alhamdulillah. Nggak kayak dulu nih gue di situ. Ya enggak juga, semua yang pernah ada di Astam punya peran. Iya. Bagian dari proses. Iya. Benar. Karena angkatan perdana, Bang. Betul. Iya. Angkatan percobaan. Abis pulang Malaysia, Bang, nih gue nggak punya nih siapa yang mau jadi kelinci percobaan. Udah anak-anak sini dah. Iya. Tapi luar biasa, Bang. Saya juga artinya saya pernah ada di dalamnya lah, betul. Walaupun beda nama, beda kepanjangan ya tadi. Tapi Astam juga tetap. Jadi ada kebanggaan juga, makanya saya pakai baju ini nih, Bang. Masih ada lagi kayak. Alhamdulillah berat badan istiqomah, Bang. Iya. Enggak kayak saya ya. Saya harus mengikuti Astam juga soalnya. Iya. Berkembang. Iya. Bang, kan orang tua itu yang saya tahu kan di politik ya, Bang ya. Sampai pernah dijadi wakil ketua pemenangan SBJK yang pertama 2009. Kali itu ya 2009. Nah, orang tua yang jabatan politik yang katakanlah udah di ranah nasional,
Tapi kenapa abang nggak ngikut gitu, malah milih bola? Kayaknya jauh banget tuh bang. Ya balik lagi sih ya ke pilihan ya, pilihan karena saya tahu ya dunia politik juga itu kan bisa dibilang kejam juga kan, kejam, berat juga. Ya saya rasa ya saya belum mampu lah ke sana lah. Di sisi lain juga politik itu nggak butuh dana yang sedikit kan. Nah, itu juga yang saya pikir ya saya belum mampu sampai ke sana. Jadi ya kebetulan saya hobi bola ya kan. Walaupun memang sempat belajar sampai S2 gitu, tapi ya balik lagi jalan saya ke arah ini, ke pelatihan sepak bola, karena ya di situ hobi saya justru bisa dibayar. Iya. Tapi dari orang tua, kayak kan abang anak pertama nih kan, otomatis gua harus ada penerus nih dari orang tua nih. Makanya kan katanya sering diajak-ajak tuh bang ya, ngikut pertemuan sini. Itu kan sebagai pembelajaran, lu biar tahu nih gua gimana gitu. Tapi pas abang tiba-tiba memilih, wah kayaknya berat tuh orang tua. Iya, awalnya malah ditentang, ngapain sih bola ya kan nggak jelas itu kan. Ya balik lagi ya itu dia, karena hobi itu gitu, karena hobi gitu, karena saya suka gitu. Jadi kalau namanya suka kan nggak usah disuruh, bahkan kita keluar uang pun mau gitu. Iya kan? benar. Apalagi gitu, sekarang udah dibayar dengan hobi itu iya, ya. Betul. Luar biasa nih ya. Tapi enakan di bola aja bang. Ya kita lihat aja ya, siapa tahu kan ada rezeki-rezeki lain yang halal yang bisa kita kembangkan gitu kan, siapa tahu yang kita nggak tahu juga. Jadi masuk politik. Sekarang ya alhamdulillah memang rezekinya di bola, ya kan, ya kita jalani sepenuhnya setulusnya ya, insya Allah kalau kita jalani sepenuhnya kan jadi berkah jadinya. Iya. Kan ada juga sekarang banyak bang cara-cara orang buat politik, misalnya dia dari bola sekarang jadi, ya kita tahu lah ya, jadi disebut gitu. Ya kan dia dari jabatan politik, kayak kita tahu bang, ketua umum PSSI dari dulu kan rata-rata itu adalah jabatan politik bang. Dulunya dia suatu di partai masuk ketua umum, terus yang ini kita tahu gerbongnya siapa masuk ke sini. Bahkan sampai sekarang mungkin mungkin juga masih dari politik gitu bang. Iya, balik lagi ke individunya ya. Kalau sekarang yang saya lihat Pak Erick Thohir memang orang yang benar-benar profesional. Oh, profesional nih. Dia bisnismen dan dia juga punya track record. Dulu dia sempat jadi presiden klub Inter Milan. Jadi waktu dia presiden, artinya kan kita sudah tahu bahwa dia benar-benar serius untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia ini ya. Jadi ya buktinya ya banyak hal positif yang bisa kita lihat sekarang di PSSI, dari mulai prestasi timnas di bawah asuhan pelatih Coach Sintayong, tapi juga harus dilihat juga bahwa sekarang pendidikan kepelatihan itu mulai berkembang di Indonesia. Jadi jumlah kursus, jumlah pelatih sudah mulai meningkat. Nah, jadi karena masyarakat Indonesia kan penduduknya banyak nih. Iya. Nah, jumlah pelatih juga harus lebih banyak lagi dibanding yang ada sekarang. Nah, jadi kuncinya kalau sepak bola kita mau sukses, salah satunya adalah jumlah pelatih, ya. Jumlah pelatih harus banyak. Harus banyak dan tentunya juga berkualitas. Tapi kan berat tuh bang buat jadi pelatih sampai di tingkat nasional, kan dari grassroots aja udah perjalanannya. Betul ya, proses. Saya juga pertama kali ya kan, saya waktu dari Malaysia saya pulang ke sini, ya kan, akhirnya saya bisa kerja di sekolah internasional. Iya. Itu justru waktu itu Director of Sports-nya orang Amerika, yang ditanya sama dia, bukan ijazah kamu mana, bukan. Kamu punya spesialisasi di olahraga apa? Saya bilang saya punya lisensi C kepelatihan AFC. Akhirnya itu yang bisa saya akhirnya jadi walaupun waktu itu guru olahraga di sekolah internasional. Berarti memang beda banget tuh guru di internasional sama kita ya. Ijazahnya apa kalau dia? Nggak benar tuh emang ditanya spesialis apa gitu ya. Iya, jadi ya itu dia nasib. Iya. Bisa dibilang beruntung juga ya, Bang. Alhamdulillah. Nah, dari pakai lisensi C ini itu sampai apa sih Bang tingkatan itu, Bang? Kalau di Indonesia kita mulai dari lisensi D dulu. Lisensi D. Lisensi D itu yang paling bawah. Dari lisensi D naik ke lisensi C. D ini syaratnya? D siapa aja boleh. Oh, boleh. Termasuk saya misalnya ya, mau bisa. daftar, boleh. Pokoknya minimal 17 tahun. Sudah punya KTP. Ya, mau dia nggak bisa main bola, mau dia boleh, semuanya boleh. Tapi diutamakan yang bisa main bola. Nah, ini daftarnya di Asprop itu, Asosiasi Provinsi. Daftarnya bisa di Askot, Askap,
ya, atau di Astam pun sendiri kalau mau bikin kursus lisensi D bisa. Oh, bisa sekarang? Bisa Astam sendiri. Yang penting bersurat ke Asprop dan PSSI pusat. Dari D ini harus ngapain dulu buat jadi ke C? D itu kurang lebih kalau secara idealnya 1 tahun kerja dulu ya. Kerja di SSB? Iya, artinya dia ngelatih dulu. Jadi kan ada catatan tuh namanya logbook. Logbook itu sebagai bukti bahwa dia sudah menjalankan apa yang dia dapat di lisensi D, dan itu jadi bahan acuan buat dia bisa daftar ke lisensi C. Prasyaratnya itu. Persyaratannya itu. Terus dari C dia ke B. Ke B ini ngapain dulu C buat naik ke B? 1 sampai 2 tahun. Di tetap SSB. Sama. Kalau C udah mulai biasanya C itu udah mulai main bola 11 tahun 11. Jadi usianya 13 tahun ke atas. 13 sampai 17 18 lah. Dia udah bisa ngelatih kayak di Liga 3 bisa Bang? Kemarin bisa, tapi nanti di musim yang akan datang sepertinya akan dinaikkan. Dinaikkan grade-nya lagi. Syarat lisensi pelatihnya untuk Liga 3. Baru ke B tuh. Ke B. B itu kalau dari biayanya ya, jadi C itu dari D itu dari 3 sampai 4.500.000 lah. 3 sampai 5 lah taruh lah ya. 3 sampai 5. Terus yang C itu 10 sampai 15. Aduh, ngeri juga nih dengarnya. 10 sampai 15 di lisensi C. Terus kalau B 20 sampai 30. 20 sampai 30. Terus A itu antara 40 sampai 50 juta. 40 sampai. Nah, yang megang di nasional itu di lisensi A harus H. Kalau PSSI yang jalankan lisensi khusus lisensi B dan A itu dari pusat. Dari PSSI. Nah, kalau A AFC. Kalau enggak, jadi sekarang Indonesia sudah diakui. Jadi sudah disamakan. Jadi kita bisa bikin kursus sendiri. Kalau dulu kan masih ada PSSI, lisensinya PSSI, ada lisensinya AFC. Iya, kayak zaman saya tuh. Zaman saya AFC. Iya. Berarti di atas kan. Kalau sekarang semua sama. Sama semua. Iya, jadi saya diploma, B diploma, A diploma. Jadi sudah sama. Jadi AFC sudah menyetarakan kursus yang ada diadakan oleh PSSI. Berarti nggak sembarangan juga pelatih-pelatih yang udah di Liga-Liga 1 tuh perjalanannya udah jauh. Proses. Jadi Liga 1 persyaratan sekarang harus pro. Harus pro lagi. Harus pro. Jadi dari B ke A aja udah hampir 50. Iya. Dan dari A ke pro. Kalau pro itu biayanya sekitar 200 sampai 250 juta. Masya Allah. Kayaknya mendingan beli rumah. Hanya untuk lisensi itu tuh. Iya, tapi kalau dibilang itu ya gaji di Liga 1 kita 2 bulan 3 bulan udah ketutup. Udah kebayar. Emang berapa Bang? Ya bisa 100 juta sebulan. Sebulan? Iya. Di klub Liga 1 nih Liga ya? 1, Liga 1 udah 100 juta per bulan? Bisa 100 juta sebulan. Bahkan bisa lebih tergantung negosiasi dengan pemilik klub. Kalau Abang berapa? Belum. Saya A juga baru kemarin akhir 2023 baru selesai A, baru dapat bulan lalu lah baru dapat ininya, sertifikatnya. Ngumpulin dulu napas dulu habis gocap. Habis gocap ngumpulin dulu. Nah, kalau Abang posisi di apa sih namanya? Yang saya lihat gitu kan ya, bareng-bareng sama Indra Syafri dan segala macam, itu sebetulnya teman ngambil lisensi atau gimana? Enggak. Jadi ceritanya balik lagi tuh dulu PSSI pertama kali akan mengadakan lisensi A dulu. AFC. Nah, ini kan instrukturnya kita belum ada instruktur yang sudah qualified ke sana. Jadi instrukturnya harus dari luar. Nah, ketika datangkan instruktur luar, itu kan butuh interpreter, penerjemah. Nah, PSSI sebenarnya sudah ada waktu itu, cuma entah gimana, entah kurang cocok atau kurang maksimal. Akhirnya saya ditawarkan lah untuk menggantikan dia. Jadi saya masuk menggantikan dia, alhamdulillah cocok. Iya, peserta puas, saya lemas karena saya ngomong mulu, capek. Iya. Jadi instrukturnya juga cocok sama saya, peserta juga alhamdulillah apa yang disampaikan dari instruktur bisa saya terjemahkan dengan lugas karena kan harus orang bola yang menerjemahkan. Kalau bukan orang bola beda jadi bahasanya susah dimengerti. Mungkin yang sebelumnya bukan orang bola juga. Bisa jadi. Jadi akhirnya ada instruktur namanya Mr. Badar Ahmed. Dia salah satu instruktur top di AFC. Asalnya Kuwait. Bahasa dia ya bahasa Inggris dan Arab.
Oh, tapi abang yang Arab? Arab alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 2 kali lisensi A, 1 kali lisensi Pro saya ngikut sama beliau. Jadi alhamdulillah. Jadi saya asisten instruktur waktu Pro itu. Pesertanya itu kan Coach Indra Safri, Coach Rahmat Darmawan, Coach Jajang Nurjaman, Coach Aji Santoso, itu coach top level semua. Ya alhamdulillah saya jadi bisa kenal sama mereka gitu. Iya. Padahal modalnya ngomong doang. Iya, modal ngomong doang. Iya. Banyak ngomong. Iya benar. Jadi kalau orang mau terkenal banyak ngomong aja Bang. Iya, tapi kualitasnya yang luar biasa perjalanan ini. Nah, dari sekian banyak yang abang udah jalanin tuh ya sampai di AFC ini, sebetulnya kekurangan apa sih namanya? Kekurangan pelatih-pelatih di kita itu apa sih Bang? Kok Indonesia kayaknya kalah terus gitu Bang? Belum sih. Jadi nanti suatu saat juga Indonesia jadi benar-benar jadi macan di Asia. Ini ya, nih. Tapi semua kan butuh proses. Iya. Ya salah satu gebrakan yang dilakukan sama Pak Erik ini sekarang kan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan. Iya. Sebenarnya itu bagus juga kalau kita lihat dari kacamata yang positif ya. Artinya kita nggak boleh sembarangan. Jadi artinya satu pemerintah juga harus fasilitas yang ada. Iya. Kenapa di Eropa mereka lebih bagus misalnya pemainnya? Karena fasilitas di sana juga jauh lebih bagus. Ya itu pemerintah harus lihat bisa nggak bikin fasilitas yang benar-benar sama seperti di Eropa kalau mau bagus. Satu itu. Terus yang kedua pelatih. Ya kan sekarang sudah seperti saya bilang, sekarang PSSI gencar yang melakukan pendidikan pelatihan. Nah artinya apa? Pelatih juga harus belajar. Karena kalau dilihat di Jepang, yang ngelatih SSB itu pelatihnya lisensi A. SSB aja A Bang? A, saking banyaknya pelatih. SSB itu lisensinya A. Kita kan masih D, bahkan ada yang nggak lisensi gitu kan. Iya, asal dipakein baju aja kelihatan. Sebagai sablon coach. Udah bisa ngelatih. Jadi itu terus kemudian jadi belajar ini tidak cuma pelatih aja sih sebenarnya. Jadi pemilik klub, orang tua, semua juga harus belajar tentang football science lah istilahnya. Terus kemudian yang ketiga pihak swasta. Pihak swasta berpengaruh. Pengaruh juga karena apa? Karena selain pemerintah sama rakyat, pihak swasta juga punya peran. Mereka sebagai sponsor, baik itu sponsor kompetisi atau juga sponsor klub. Jadi kalau dengan adanya pihak swasta kan kita lihat di baju-baju tim Eropa kan Jarum gitu. Ya kalau Jarum kan rokok tuh nggak boleh. Akhirnya jadi Mola. Promosi ke Serie A ya. Nah jadi kan kita lihat tuh klub-klub itu kayak Jeep. Kalau ini apa Bang? Ini belum ada nih. Oh belum ada. Sama kayak gini, tempat pasang iklan. Ya jangan lupa sama nih. Atau tulis juga ya tempat pasang iklan. Iya. Ya kalau mau sponsor Astam ya nih masih ditunggu. Iya. Masalahnya begitu sponsor datang, wah perutnya udah gede tuh nggak perlu disponsorin. Makin gemuk kan. Ya jadi gitu. Jadi semua punya peran untuk memajukan sepak bola kita. Dan momentum yang paling bagus ya sekarang ya dengan Pak Erik gitu jadi ketua umum. Yang saya lihat itu momentum paling bagus karena apa? Dia tahu sepak bola itu seperti apa dengan pengalaman dia waktu jadi presiden klub di Inter Milan dan background dia sebagai pengusaha yang sukses. Jadi ya bisa dibilang kepentingan dia cuma satu, memajukan sepak bola Indonesia, nggak ada yang lain. Oh bukan jadi orang nomor satu. Iya, kalau itu otomatis. Kalau dia sukses nih misalnya, ya kalau dia mau capres siapa yang nggak milih kalau dia sukses kan? Iya, benar. Iya. Jadi kendaraan politik juga ya. Ya kalau saya sih nggak masalah kalau ada hasilnya. Kecuali kalau nggak ada hasilnya cuma jadi kendaraan aja kan biasa kan yang bikin jadi kendaraan itu biasa malah nggak ada hasilnya. Iya. Kalau ada hasilnya sih sah-sah aja gitu kan. Tapi tergantung Bang kendaraannya listrik apa ini. Sekarang kan udah mulai beralih ke listrik betul. Iya. Kalau listrik nggak ada emisi gas buang. Tipis lah. Iya. Emisinya kecil gitu. Iya. Boleh bebas masuk di kota Bang. Iya. Nah sekarang Abang fokusnya di Astam aja atau tadi masih jadi asisten instruktur? Alhamdulillah sih kemarin belum lama saya dipanggil PSSI lagi untuk bantu di
acara PSSI, kebetulan dia datangkan instruktur dari FIFA. Itu bagaimana mengembangkan bakat yang ada. Jadi judulnya Talent Development Scheme, skema pengembangan bakat. Itu langsung dari FIFA. Terus kemudian juga ada instruktur juga dari Jepang. Dari Jepang dia jadi ketua komisi wasit. Nah, jadi wasit ini sekarang di Indonesia, jadi ada sistem baru. Jadi ada penilai wasit. Itu yang tugasnya untuk menilai kinerja wasit di lapangan. Jadi jangan kira wasit di lapangan itu nggak ada penilainya. Ada juga sekarang. Ada dinilai dia. Jadi kalau performa dia nggak bagus, bisa-bisa dia nggak dipekerjakan di pertandingan berikutnya, atau bahkan benar-benar disanksi. Misalnya dia bikin keputusan yang salah. Kayak kemarin nih. Menurut abang itu nggak salah wasit apa salah? Iya, bisa jadi tergantung penilai wasitnya. Dan penilai wasit kan itu kan menilai dari bukti yang ada. Bukti yang ada kan bisa dilihat di kayak VAR kan. Iya. Kayak itu bisa dilihat semua kan. Bahkan kita juga sebagai masyarakat awam bisa ngelihat itu. Iya. Nah, itu ada penilaiannya. Kalau ternyata dia melakukan keputusan yang salah, itu nilai dia akan berkurang dan dia akan bisa bahkan bisa kesal sanksi gitu. Jadi artinya posisi peran sebagai wasit itu bukan posisi yang main-main. Bahkan ada yang bilang, wah wasit dibayar nih. Ya, saya bilang semua wasit dibayar. Betul, benar. Kalau nggak dibayar dia makan apa? Kerja apa? Itu kan kerja. Iya, tapi yang saya lihat kalau sekarang nih, kalau istilahnya udah di top level, wasit untuk bermain itu sulit. Kenapa? Karena apa? Karena satu, dia juga kan profesi juga sebagai wasit. Dan profesi wasit di Indonesia itu salah satu profesi dengan bayaran tertinggi di Asia. Dibandingkan olahraga yang lain. Iya, olahraga lain di Asia. Asia. Iya, Liga Jepang sama Liga Indonesia mahalan Liga Indonesia bayarannya. Wasitnya. Mau tahu berapa sekali pimpin pertandingan? Nggak tahu, Pak. 10 juta. 10 juta. Satu game. 90 menit. Kayaknya kita seksi juga ini bola ya. Bolehlah kita ke sana nih. Iya, tapi nggak main-main. Jadi untuk jadi wasit itu ada tes fisik. Terus istilahnya ya itu dia penilaian itu tadi. Kalau dia ngambil keputusan yang salah, ranking dia turun. Dan dia kan seleksi semua tuh. Jadi banyak orang yang menunggu di bawah dia untuk bisa ganti dia gitu loh. Iya. Promosi degradasi juga gitu. Jadi wasit yang mimpin sama wasit hakim garis beda. Itu spesialisasi. Oh, spesial. Ya, jadi kayak main bola lah. Ya. Kita mainnya di striker. Ya dia harus striker terus. Kalau wasit dia wasit tengah terus. Kalau asisten terus gitu. Dan wasit juga ada jenjang karirnya. Ada juga ya? Ada jenjang karirnya. Jadi misalnya dia sukses di Liga 2 nih. Iya. Jadi oke, awal kita anggap untuk profesional Liga 3 dulu deh. Iya. Dia bagus selama main Liga 3, dia promosi ke Liga 2. Di Liga 2 sepanjang musim kompetisi bagus juga, promosi ke Liga 1. Liga 1 bagus. Kayak kita kan punya wasit Thorik Alkatiri. Promosi dia jadi wasit FIFA. Promosi wasit FIFA. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia bisa jadi kandidat wasit di Piala Dunia. Jadi ada karirnya juga. Jadi jangan kira wasit gak ada karir, ada karir. Ada juga ya. Jadi buat adik-adik di SSB nih. Iya. Jadi kalau nggak jadi pemain bola jangan putus asa. Masih ada wasit tuh teman-teman. Satu bisa jadi pelatih. Ya, satu bisa jadi wasit. Atau kayak Coach Zul nih, jadi asisten instruktur. Boleh, kan? Boleh kalau punya kemampuan bahasa Inggris, ya kan? Saya bisa bang ngomong bahasa Inggris mas sebenarnya. Bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Ngomong Inggris, ngomong Jepang bisa kan? Bisa. Sama. Jadi nggak usah patah hati atau kecil hati ya, yang kita nggak bisa masuk di situ. Masih ada tadi itu opsi-opsi yang lain kalau memang kita hobinya di bola tadi. Betul. Kayak abang kan sekarang dengan kondisi yang ya sudah fisik sudah menurun kan, nggak bisa juga harus langsung di tengah lapangan kan ya. Betul. Makanya sekarang kan aja di pinggir lapangan. Iya. Kalau dulu sering lihat saya lari-lari gitu kan. Sekarang saya nyuruh anak lari-lari. Iya. Kalau dulu masih main bareng. Sekarang kayaknya kalah terus. Udahan. Yeah. Kalau sekarang yang penting fotonya ada nggak? Iya. Itu karena nih Astam tuh naik karena itu dia. Foto-fotonya itu. Ya gimana ya? Kita ikut kompetisi juga salah satu kita lihat yang pertama kondisi lapangannya gimana.
Karena kalau anak-anak main di lapangan yang bagus, ya teknik dia bisa kelihatan tuh. Cara bermain, terus juga apa yang taktikal yang diberikan pelatih waktu latihan juga bisa keluar di situ. Satu itu, yang kedua ada dokumentasinya nggak? Iya. Dokumentasi kan itu kan bisa buat kita, bisa di media sosial. Bagian marketing lah. Bisa juga nanti kalau ada rekaman video buat evaluasi buat dia lagi. Oh ternyata ketika bertahan ini kurang kompak nih, ada satu orang yang turunnya lambat. Nah itu kita evaluasi, kita jadiin bahan latihan buat latihan. Itu jadi kita pilih kompetisi yang lapangannya bagus dan ada dokumentasinya. Iya. Jadi gampang kita buat marketingnya, jadi gampang juga kan. Benar. Tapi sekarang rata-rata setiap kompetisi kan lapangan kayak udah bagus-bagus, Bang. Bahkan SSB aja udah bagus, nggak kayak zaman-zaman saya. Iya, betul. Kalau jalan dikit tanah beda engkel, Bang. Iya. Ya itu dia kan saya bilang. Kita sedang menuju menjadi macan kembali. Nah, itu dia. Jadi sudah mulai banyak kompetisi dengan operator yang bagus, profesional. Iya. Itu kan nanti ujungnya nanti apa? Kita punya timnas yang bagus. Nah, sekarang patokannya mau bagus apa? Ya itu dia, pemain-pemain yang setengah keturunan, setengah Indonesia. Kan kualitasnya udah bagus-bagus semua tuh. Nah, kalau mau jadi pemain timnas kualitasnya harus kayak dia. Kenapa enggak dari di bawah gitu, Bang? Pembinaan kayak kita lakukan tuh di SSB, kenapa harus naturalisasi gitu, Bang? Iya, kan kita kalah berarti lokal aslinya gitu, benar-benar lokal. Sebenarnya enggak kalah. Yang kalau potensi sama. Sama-sama manusia, sama-sama pakai, ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, sama. Cuman perjalanan ke sananya yang beda. Satu fasilitasnya yang tadi saya bilang. Terus kedua kompetisinya. Kita kadang kompetisi di kita nggak sama. Di Eropa bahkan kemarin saya tanya ke instruktur yang dari FIFA, di Inggris itu anak-anak sampai 17 tahun, itu tiap minggu main, tapi nggak ada liganya. Istilahnya nggak ada yang juara siapa, nggak ada. Tapi tetap ada pertandingan dengan tim-tim yang misalnya Tottenham Hotspur lawan Arsenal ketemu. Mereka baru ada kejuaraannya di usia 18. Jadi usia 18 baru tuh ada klasemennya. Kalau kita kan di kita U8 aja turnamen pengen juara. Nah, ya karena kan orang tua udah nyekolahin, dia pengen dong anaknya juara dari sejak dini gitu, Bang, ya kan. Tapi yang arti saya lihat di Inggris sudah sedemikian majunya sampai tahap di situ. Ya jadi kita kadang harus lagi kita kasih penjelasan lagi ke orang tua. Bahwa juara di usia dini itu bukan hal yang penting. Yang penting, jadi kalau mau membina anak-anak ya nanti kuncinya itu ya ketika dia masuk ke dunia profesional. Di situ itu jadi usia 17-18 itu baru anak-anak kita ajarkan main untuk menang gitu. Jadi ini perlu edukasi untuk orang tua juga dong, Mas. Betul. Di PSSI itu sampai ke arah situ nggak sih? Ada juga. Di setiap kursus tuh ada. Jadi bahkan di kemarin saya ngambil A itu ada kursus yang sesinya khusus untuk psikologi. Iya, jadi psikolog yang ngisi materinya. Bagaimana pendekatan ke pemain. Ya, terus karakter orang itu seperti apa. Pelatih sampai harus ke situ tuh, Bang. Sampai ke situ karena kita ngelatih semua pemain kita tuh bukan tipe pemain yang sama. Karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda. Iya. Gitu. Berarti harus ada doktrin juga ya. Ya tergantung doktrinnya apa. Waduh, ini banyak nih belajar sepak bola, semakin perputarannya semakin cepat, Bang. Iya. Jadi sepak bola kalau dilihat dari luar simpel. Orang 11 lawan 11 tentang bola ada wasit. Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam lagi ternyata apalagi di pembinaan. Itu banyak hal yang harus dikuasain. Jadi contohnya tadi tuh ya. Psikologi aja harus kita kuasain ya. Yang paling penting juga nutrisi. Jadi, nah itu yang harus support nutrisi itu dari SSB atau dari orang tua? Nah, edukasinya terhadap ke orang tua. Karena yang ngasih makan pemain ini kan orang tua. Kecuali sudah akademi ya, level akademi yang anak itu mes di asrama. Baru itu yang bertanggung jawab adalah akademinya dalam nutrisi pemain. Tapi biayanya kan juga jauh ya. Iya. Itu dia. Kayak kan terakhir kita pernah sparring sama Liverpool Academy itu, Bang, yang di Senayan ya. Udah lama banget itu. Iya.
Nggak, maksud saya kaget juga kan, kita keluar lapangan udah ada semangka. Kita kalau SSB boro-boro semangka, ini air aja nutur-nutur gitu. Bener-bener di servis ya. Iya gitu. Itu jadi ya Liverpool pun dulu tuh sulit ketika datangkan, ada dulu itu namanya Paul Barat. Dia yang jadi headnya di Liverpool Academy. Iya. Ketika datang ke Indonesia, kita kasih opsi-opsi kan lapangan ini, dia nggak setuju semua. Karena apa? Karena kualitasnya dia pengen lapangan kualitasnya sama kayak di Eropa. Wah, susah ya. Akhirnya ujungnya ke lapangan hoki kan yang rata kan. Tapi kan bukan rumput, namanya kan beda tuh. Iya, jadi gitu. Jadi kaget juga kan begitu kita selesai. Iya. Semangka ada, melon ada. Iya. Jadi artinya mereka peduli tentang hal-hal itu. Iya, gitu kan. Sampai ke situ, nutrisi sampai itu penting situ. Ya. Iya. Astam juga gitu Bang sekarang ya. Mudah-mudahan Aqua. Oh, kirain udah sampai ke semangka gitu. Iya. Wah, sampai segitunya sekarang tuh. Kita jauh tertinggal Bang ya sama orang-orang di negara lain. Sementara kalau yang putra kan bahkan kita udah mulai meninggalkan nih. Iya. Yang putra, cuman putri masih tertinggal. Kalau putra kayak kita kemarin di AFC udah bisa sampai semifinal, udah luar biasa. Oh iya, luar biasa itu. Luar sampai biasa. Di setiap daerah nggak ada nobar tuh. Betul, sampai yang miris tuh di Malaysia, saking keselnya supporternya sama pemain timnasnya kan. Iya benar-benar tuh. Itu gara-gara Indonesia juga pasti. Iya kan, dia kesel kan Indonesia bisa sampai semifinal. Akhirnya kan, tapi ya kasihan juga jangan sampai kejadian seperti itu. Iya, kita supporter jangan sampai segitunya banget ya. Kasihan juga, padahal dia bagian dari kita juga ya. Betul. Siapa sih yang mau kalah gitu ya Bang ya? Kan semuanya juga pasti mau menang. Yang saya lihat sih gengsinya itu. Dia nggak terima Indonesia lebih sukses gitu. Iya. Soalnya Indonesia kalah terus biasanya. Sorry teman-teman Malaysia, sorry ya. Soalnya dia ngambil AFC di Malaysia. Dan nggak boleh ke sana lagi nih. Ingetin. Nah, terakhir Bang, dengan situasi sepak bola yang sudah saat ini gitu, harapan sebagai abang nih yang bergelut di dunia bola udah sangat lama gitu, pengennya gimana sih Bang berkembangnya bola ini gitu, harapan berkembangnya gitu untuk bola di Indonesia ini khususnya gitu. Berkembangnya ya positif ya, pasti positif. Ya, yang kedua ya saya lihat sudah ada, kita arah situ sudah ada. Tinggal gimana pemerintah siapapun nanti yang terpilih jadi menterinya misalnya, benar-benar tetap bisa fokus ke sepak bola juga, seperti kayak sekarang gini lah. Ini kan transisi terakhir nih. Karena nanti kita punya presiden baru. Kalau Prabowo saya tahu dia dari dulu sudah care terhadap sepak bola. Dia dulu bikin Garuda Cup segala macam. Ya, jadi artinya apalagi dia bikin akademi sendiri sekarang di daerah Bekasi itu. Ya, jadi sepak bola kita menuju ke sana. Jadi saya harap yang di kalangan bawah, terutama pelatih-pelatih muda terus belajar, tingkatkan keilmuan dalam sepak bola, terus latih anak-anak, karena masa depan sepak bola Indonesia ada di mereka, pelatih-pelatih usia dini dan juga anak-anak yang ada sekarang. Gitu. Jadi jangan kita melulu yang nonton Liga Inggris, Liga ini, Liga Italia kan. Bikin nanti orang Italia nonton Liga kita gitu loh. Ini nih Coach Zul nih. Ya harapan itu harus tinggi Bang. Betul. Ntar di sana kan ada logo Jarum. Jangan Jarum, Mola. Masih kosong. Ini juga masih kosong. Oke, Coach Zul, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia semakin berkembang ke depannya. Apalagi tadi ya presiden baru, mudah-mudahan juga semakin. Mudah-mudahan Coach Zul sukses terus buat Astamnya. Nanti sama Talas Podcast juga. Oh iya. Dapat apa? Silver belum ya di YouTube ya? Menuju. Iya, menuju. Belum daftar aja gitu. Lisensinya kan bertahap tadi Bang. Iya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode Talas Podcast berikutnya. Siapa lagi yang kita undang? Tunggu tanggal mainnya. See you.